Siapapun engkau, Tuhan mengutusmu. Saudara-saudari terkasih, baik yang ada di tempat ini, teristimewa mereka yang ada di rumah karena dalam situasi pandemi. Dalam suatu kesempatan menghadiri salah satu pemilihan pengurus kelompok kategorial di salah satu kevikepan, saya merasakan suatu suasana yang berbeda, yakni suatu pemilihan yang kondusif. Artinya, pemilihan itu berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada intrik untuk memaksakan salah satu calon yang harus jadi ketua tanpa ada kepentingan pribadi yang ingin dicapai. Semua mengalir dengan penuh kekeluargaan. Yang saya lihat, mereka lebih mementingkan perkembangan organisasi daripada ambisi dan kepentingan pribadi. 3 calon ketua menyadari keberadaan dan situasi mereka, sehingga ketiganya sepakat untuk menentukan siapa ketua di antara mereka yang lebih mudah berkoordinasi dengan bantuan fasilitas yang memadai. Suatu sikap saling menghargai dan mengedepankan kemajuan dan pertumbuhan organisasi. Suatu suasana yang penuh kekeluargaan, tetapi tidak mengabaikan kaidah-kaidah organisasi. Yang dipilih menerima tugas dengan terbuka dan yang lain mendukung tanpa keluh kesah dan keberatan. Saya memiliki harapan, ya, mudah-mudahan suasana kondusif ini terjadi juga kalau ada pemilihan kepengurusan organisasi dalam gereja di paroki kita ini. Orang dapat menerima tugas dengan tanggung jawab karena dipilih oleh umat. Ingat kapan Fox Day. Umat, suara masyarakat adalah suara Tuhan. Atau juga ada kesadaran dari kita untuk tidak memperjuangkan kepentingan dan ambisi kita dalam organisasi-organisasi gereja. Murni kita ingin memberi diri dan mau melayani. Nah, kesadaran ini yang dapat kita lihat ke dalam diri Amos melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan di bacaan pertama. Amos sebagai peternak dan pemungut buah arah. Tapi ketika diminta oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi yang bernubuat, ia melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, bahkan dengan penuh militansi. Lihat saja Amasya, imam Betel, mengusir dia di istana untuk tidak bernubuat, tetapi dia tidak mau pergi. Karena dia menyadari panggilan dan perutusannya dari Allah. Bukan karena kemauan sendiri, bukan karena ambisi dan kepentingannya sendiri. Meskipun dia sebagai penggiring kambing domba, tetapi ia dipanggil Tuhan menjadi nabi. Maka dia tidak tanggung-tanggung melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bukan pada perintah manusia dia taat, tetapi pada perintah dan kehendak Allah. Nah, para murid juga memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang sama bagaimana dihayati Nabi Amos. Mereka tanpa banyak pertimbangan dipanggil dan mengikuti Yesus. Mereka tidak keberatan untuk diutus kemana saja. Bahkan pada Injil Matius dikatakan bahwa mereka diutus seperti domba ke tengah serigala. Jadi bayangkan domba di tengah-tengah serigala. Ya. Pada Injil Markus tantangan ini tidak disebutkan, tetapi mereka sadar benar bahwa panggilan dan perutusan mereka berasal dari Yesus dan bukan atas kemampuan resikonya mereka menjalankan tugas. Saudara-saudari terkasih, siapapun kita, dalam keberadaan kita, ketika kita dipilih atau diminta untuk tanggung jawab tertentu, hendaknya itu kita lihat sebagai tugas, perutusan dari Tuhan. Sama seperti Amos yang dipilih dari seorang peternak, para rasul yang berprofesi sebagai nelayan. Ketika Tuhan mengutus,
mereka siap sedia. Tidak perlu merasa kecil, tidak pantas, tidak suka, tidak rela. Kalau Tuhan sudah memilih kita, Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Yang kita andalkan bukan lagi diri kita dan kemampuan kita, tetapi kuasa dan rahmat Tuhan. Kualifikasi yang dituntut dari Tuhan untuk kita adalah siap diutus. Tidak ada yang lain. Yakin bahwa Tuhan yang memilih kita akan mendampingi kita dengan kuasa-Nya. Jadi jangan suka menolak ketika kita diminta melayani dan memberi. Sebagai pewarta, para murid diutus berdua-dua. Tujuannya agar kesaksian mereka dapat disampaikan dengan benar dan sesuai dengan kehendak Dia yang mengutus. Kesaksian dua orang tidak diragukan. Tetapi di samping itu, perutusan bukan milik pribadi, bukan milik seseorang, tetapi milik Tuhan. Hingga Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Dia tidak merasa bahwa ini milik pribadi, tetapi milik bersama. Perutusan berdua-dua juga diharapkan ada kerjasama yang baik di antara mereka yang diutus. Dalam bekerja adalah lebih baik orang atau lebih daripada satu orang atau satu tenaga. Namun banyak kita temukan bahkan dalam organisasi-organisasi gereja ini, ketika dilantik banyak orang yang maju. Kita bekerja 1-2 waktu, tinggal satu orang yang tampil. Apakah orang tidak terbiasa bekerja sama sehingga ketika terpilih dalam jabatan pelayanan tertentu, semua dirangkap. Hanya one man show. Ketua, sekretaris, bendahara merangkap anggota. Dirangkap semuanya. Bagaimana bisa mencapai suatu kebaikan atau kemajuan jika satu orang merangkap banyak pekerjaan? Atau sebaliknya, seorang hanya mau jabatan tetapi tidak mau bekerja. Ketika dilantik, maju tak gentar, tapi ketika bekerja, mundur tak teratur. Ingat, kita semua dipanggil untuk melayani dan mempertanggungjawabkan kelak perbuatan kita kepada Tuhan, karena Dia yang mengutus dan memberi tanggung jawab pada kita. Kesadaran bahwa segala macam jabatan dalam gereja, bahkan dalam masyarakat, merupakan panggilan dari Tuhan akan membantu kita untuk membebaskan diri kita dari segala macam kepentingan pribadi. Karena Tuhan yang memanggil dan menempatkan kita pada pelayanan tertentu serta mengutus kita, satu tugas dan tanggung jawab, maka kita akan menjalankannya sesuai dengan kehendak Tuhan atau demi kesejahteraan bersama, keinginan atau kehendak pribadi. Yang hendak kita utamakan tidak lain adalah dalam perutusan adalah pelayanan. Tanpa kesadaran ini, kita hanyalah memperjuangkan kepentingan dan ambisi kita. Ketika kepentingan dan ambisi kita tidak tercapai, lain kali kita menyerah dan saudara-saudari terkasih, mengapa kita harus patuh dan setia pada perutusan kita atau tugas-tugas kita? Tujuannya adalah agar kebaikan bersama dapat terwujud. Biasanya kita sebutkan sebagai bonum. Yesus meminta murid-muridnya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Artinya kita diutus dalam tugas untuk mengubah keadaan dari yang tidak baik kepada yang baik, dari situasi kacau kepada situasi yang teratur dan tertib, dari situasi hidup yang tidak tentram karena persaudaraan rusak, pada hidup yang damai, penuh kasih. Kita diutus untuk mengubah atau memperbaiki keadaan di sekitar kita agar lebih baik dan nyaman. Kalau tugas yang kita emban, lalu kita melaksanakannya, dan membawa kerusakan, berarti kita
tidak berhasil dalam tugas dan pelayanan kita. Saudara-saudari terkasih, saat ini dunia berada dalam situasi yang serba sulit, panik. Dan kita juga diutus membawa kesejukan dan ketenangan. Paulus mengatakan dan mengajak kita semua, mari kita membawa kabar baik atau Injil keselamatan. Janganlah wartakan atau di-share kabar yang bernada provokatif, mencemaskan, membawa ketakutan. Media sosial yang canggih dengan mudah menyebarkan berita-berita yang lain kali mencemaskan. Kita diajak, mari kita sampaikan kabar-kabar yang baik, yang meneguhkan, supaya kehidupan sesama kita tenang dan keadaan cepat menjadi. Dengan bekerja dan melayani, kita memuliakan Allah dalam hidup kita. Siapapun kita dan apapun tugas kita, hendaknya kita menjadi berkat hidup orang